Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Santri kelas 8A SMP Imam Syafi'i Jember yang dirahmati Allah. Apa kabar antum semua? Semoga sehat, tetap semangat, dan tidak bosan untuk terus belajar. Taib, kemarin kita sudah belajar tentang berita, menyingkap berita di balik peristiwa. Nah, Mualim sedikit mereview kembali apa itu arti dari berita. Berita itu sendiri adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual. Itu ya. Nah, ini berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang aktual. Nah, ini adalah unsur-unsur yang harus antum penuhi ketika ingin membuat sebuah tulisan berita, ya, atau disingkat dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini harus ada, wajib ada di dalam sebuah teks berita. Begitu ya. Nah, ini juga kemarin sudah mulai menjelaskan secara umum teks berita memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul berita utama. Terus setelah itu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita berisi poin dari adik Simba. Apa ini poin-poin tentang ininya saja dulu. Untuk tagline-nya. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu adalah bagian isi yang menjelaskan unsur adik Simba. Setelah poinnya tadi, baru adalah isinya yang lebih jelas, yang menerangkan tentang apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang terakhir adalah penutup berupa simpulan. Jadi harus ada simpulan, ya, ada kesimpulan yang harus ditulis di dalam sebuah teks berita. Nah, kali ini adalah kita membahas tentang bagaimana bahasa yang harus digunakan. Ketika kita menulis sebuah teks berita, berita yang digunakan harus baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Jadi tidak perlu terlalu panjang, simple, bahasanya baku, ya, bukan bahasa kita sehari-hari, yaitu bahasa yang baku, yang resmi, atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia, sehingga berita yang kita tulis dapat dipahami atau dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Nah, ini ya. Berikut ini beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik. Jurnalistik ini maksudnya adalah semua hal yang berkaitan dengan tulis-menulis, baik itu berita, majalah, artikel, informasi, itu adalah disebut jurnalistik. Ciri-ciri bahasanya, nah seperti yang Mualim sampaikan tadi, singkat, padat, sederhana, lugas, dan menarik. Jadi, ketika kita menulis sebuah berita, bahasa yang digunakan singkat. Jadi kalau antum sering mendengarkan sebuah berita atau baca berita di koran, bahasanya tidak bertele-tele, singkat, padat yang jelas, isinya berbobot, yang dibahas selalu hal-hal yang menarik atau penting, sederhana sehingga tidak membuat pembacanya bingung atau berpikir terlalu keras,
untuk membaca tersebut. Ini karena berita ya, bukan artikel ilmu tentang lainnya. Lugas dan menarik. Jadi kata-kata yang disampaikan harus menarik atau bisa membuat si pembaca penasaran. Oke, next kita membahas selanjutnya tentang penulisnya. Seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi sesukanya. Jadi beritanya harus aktual, sesuai fakta ya. Faktual. Kalau aktual itu waktunya harus sesuai. Kalau sesuai fakta itu dinamakan dengan faktual. Baik, itu saja yang dapat kita bahas Mualim menjelaskan kali ini. Semoga antum dapat memahami apa itu berita. Nah, untuk tugasnya kali ini, silahkan antum nanti akses link Google Form yang akan Mualim kirimkan di bawah video ini. Baik, itu saja yang dapat Mualim sampaikan. Jika ada kekurangan, Mualim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.